Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan KDTV. Oke, hari ini gua akan curhat nih atau sharing sedikit nih sama teman-teman di Basecamp buat ngebahas seperti judul dalam video ini ya, perkara beli rokok di luar APK, driver kena suspend. Kebetulan semalam gua kena suspend ya sama customer, yaitu suspend 30 menit sih, karena perkara sepele sebenarnya. Nah, sekarang gua mau berdiskusi dengan teman-teman di sini ya. Nih, kita geser dulu, perkenalan aja nih. Ada Pak Said, Bang Rijal ya. Oke, kita bahas nih kasusnya. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya di bawah ini ya. Oke guys, jadi semalam tuh gue dapet order ya dari McD Ion Mall. Buat kalian yang tahu McD Ion Mall itu adanya di dekat lampu merah ya, dengan tujuan customer alamat itu di Panyapak. Nah, setahu gue sebagai driver sering main di situ. Paling enak tuh kalau dari McD, kita kalau menuju ke Panyapak itu lampu merah langsung belok kiri melewati Hotel Santika, Ice dan BSD ya. Itu enak banget. Tapi sebelum dapat order, gue kan biasanya memastikan alamat ya. Di situ cuma Panyapak aja gitu. Nah, untuk memastikan alamat gue chatting dong sesuai SOP ya, mau nanya alamat di mana. Tiba-tiba nih customer nitip rokok gitu. Nah, sedangkan rokoknya ini bukannya gua nggak mau ya, rokoknya ini susah dicari gitu. Rokoknya itu Marlboro Ice Blast sama Essence. Nah, jika kalian tahu tuh rokok itu susah dicari, itu adanya di Alfa atau Indomaret kan. Kalau di tukang kopi keliling itu biasanya adanya Sampurna Mil doang gitu. Oke, jadi formulanya begitu. Jadi intinya ya gue nggak mau posisinya gue itu di situ jauh kemana-mana. Posisi udah jam 10 malam juga gitu. Nah, sekarang gue mau bahas nih. Menurut saya gimana ini kita? Wah, kalau saya juga sering juga ngalamin seperti itu. Kalau lewat warung ya kita belikan walaupun hati itu ngeluh, karena belum tentu kita udah capek-capek nyari kita dapet tip, itu kan makan waktu kita. Nah, gitu. Kalau kasusnya Bang Rian seperti ini, karena dia lewat jalan yang kosong ya, ibaratnya itu tidak ada warung, adanya tukang kopi keliling. Nah, kawasan perumahan guys. Nah, itu jalannya jalur kosong gitu ya. Iya, terus Panyapak juga kawasan perumahan juga, tuh jauh kemana-mana. Sedangkan dari pembahasan chatnya Bang Rian ini, ya kan, ini menurut saya sih memang sudah benar urutannya, dan itu seharusnya ya konsumen harus tahu diri juga ya, karena rokok yang dicari itu juga susah gampang, itu adanya di Alfamart sama di warung-warung kelontong yang besar. Ya bukan seperti itu Bang Rijal ya. Nah, Oke, Bang nih. Rian ini kena suspend ini 30 menit ini. Saya juga bingung ini, kenapa bisa mereka yang salah, kenapa Gojek men-suspend akunnya Bang Rian ini. Ya, apalagi nih kasusnya gua prosesnya belum pick up, belum ngambil, belum datang juga, prosesnya masih di jalan mau konfirmasi alamat. Ini kok udah disuspend gitu loh, suspend 30 menit. Ya bukan masalah 30 menitnya, cuman jejak jelek atau kasusnya akun kita itu loh yang gua perdebatin tuh itu gitu loh, jejaknya itu. Jadi nanti takut akunnya juga gagu. Iya, soalnya kita untuk pembersihan akun itu, pembersihan akun jejak yang jelek itu minimal 3 bulan atau 90 hari untuk membersihkan nama kita supaya baik lagi.
Nah, dalam rentan waktu itu kalau kita melakukan kesalahan yang sama pasti akan bertambah terus sanksinya gitu. Ya buat para konsumen atau pelanggan Gojek, kalau melihat channel YouTube ini Bang Rian, ya untuk permintaan tambahan itu kan untuk rokok ada di Gomat atau di Goshop, ya kan. Janganlah driver dipersulit lagi. Driver itu kan juga kita udah nunggu, udah nganterin dengan tarif yang lumayan murah. Ya, waktu kita juga kan terhambat. Kasihan lah untuk para driver ini. Ada curhat. Kan begitu Bang Rijal ya. Ada curhat. Menurut Bang Rijal gimana nih untuk kasus seperti ini? Oh, pendapat Bang Rijal. Nanti ada Pak Santo, ada Bang Heri, ada Bang Robi, ada Bang Arif. Udah semuanya sudah pernah ngalamin hal yang seperti ini. Ya jangan dibiasain lah konsumen seperti ini. Ya pasti di luaran sana banyak lah driver yang ngalamin seperti saya nih, nitip rokok atau gimana gitu. Gak semua driver tuh mau, gak semua orang juga punya uang cash gitu. Nah kondisi dan tempat juga belum tentu memungkinkan gitu loh. Contoh seperti saya semalam ini gitu, posisinya udah jam 10, jauh kemana-mana gitu. Kita kan hanya fokus, prioritas pertama kita kan orderan GoFood itu aja dulu gitu. Di luar itu kan haknya driver mau nerima atau enggak gitu. tapi dengan enaknya customer ngomong mengarahkan si driver untuk membelikan rokok ke arah ke kampung, Jalur yang beda. jalur yang jalur yang berbeda. berbeda gitu. Sedangkan kita kan inginnya Jalur cepat. begitu mendapatkan order ingin cepat langsung menyelesaikannya atau mengantarnya dengan cepat gitu. Itu kan prioritas kita kan sebagai driver. Nah misal nih contoh chattingannya nih, tinggal lihat di ini ya, di sini ya. Contoh chattingan kasusnya nih yang semalam nih. Di sini saya sudah mengkonfirmasi kalau pesanan sesuai aplikasi mau ditunggu, kan itu standar ya, standar registrasi ya kan. Nah dari situ kan saya dapatnya di tengah jalan. Nah, yang penting chatting begitu aja dulu sambil menuju resto kan. Nah tiba-tiba dia langsung ngechat begini, malam Pak, saya titip rokok Marlboro Ice Press 1 bungkus ya. Nah dengan keterbatasan saya ya, saya ngelihat kondisi setempat ya, saya jawab ya Kak, di sini jauh kemana-mana karena emang di McD Ion Mall ini jauh kemana-mana gitu. Nah, paling ada juga kopi keliling juga paling ada juga Marlboro, bukan Marlboro, Sampurna Mil paling ada kayak gitu. Paling gudang ya, garam, ya gudang garam filter ya. Ya. Nah, gitu dari chattingannya. Nah si customer ini langsung chatting lagi, suruh nyari di warung Pagedangan Pak, belinya di warung Pagedangan Pak. Di warung Pagedang tuh maksudnya saya diharuskan harus masuk ke kampung Pagedangan yang ibaratnya jaraknya agak jauh, tidak searah gitu. Seakan-akan dari sini nih saya melihatnya dari sudut pandang saya ya, ini opini saya aja nih. Jadi seakan-akan nih customer nih menyuruh saya gitu. Nah dari sini aja saya udah, tensi saya udah naik gitu. Terus chattingan yang menurut saya agak konyol nih, jangan beli di dekat MCD Pak. Ya karena saya tahu biasa main di situ, di MCD itu nggak ada namanya toko rokok, apalagi itu jam 10 malaman gitu. Kayak gitu. Nah ini yang membuat saya agak sedikit naik lagi tensinya, itu chattingannya ini. Saya biasanya gitu kok Pak. Tuh di sini warung banyak yang buka. Sedangkan Panyapak itu setahu saya itu perumahan elit, di dalam itu nggak ada warung gitu. Menuju gerbangnya aja itu kita nggak ngelewatin warung. Untuk kawasan Pagedangan kan luas itu, memang benar banyak yang buka warung. Cuman
kadang saya memilih jalan yang ibaratnya jalur tercepat supaya lebih cepat menyampaikan pesanan GoFoodnya itu gitu. Nah, akhirnya saya bales gini karena dia merasa saya biasanya gitu kok Pak, berarti kan perspektif saya terhadap customer ini berarti ini customer sudah biasa, sudah melakukan berulang kali orderan seperti ini yang dimana pesen GoFood tapi meminta pesanan tambahan di luar APK gitu. Ya mungkin nih karena kondisi dan tempat yang nggak tepat, suasana hati yang kurang nyaman juga, jadi fresh lah atau komunikasi kita berbeda gitu. Apa yang saya maksud dia perkataan dia yang maksud nggak nyampe ke saya. Akhirnya saya jawab jangan dibiasakan ya Kak. Tidak semua driver mau, tidak semua driver juga punya uang, itu fakta di lapangan ya. Sebagian driver juga pasti tahu. Ini buat teman-teman yang membiasakan diri nggak mau ribet, udahlah jawab aja nggak ada uang cash atau nggak ada uang kecil. Buat pengalaman aja. Ya buat pengalaman aja lebih baik kita menolak secara halus dengan cara kita tidak megang uang cash. Ya mestinya sih emang Semarang harusnya begitu, cuman karena terpancing dengan perkataan dia yang saya biasanya kok Pak gitu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Gitu, dengan kata saya biasanya kok Pak ini, wah gue terpancing buat speak up gitu loh. Oke. Di bahwasanya ini tidak boleh dibiarkan begini terus gitu buat customer yang kayak begini. Atau juga kalau memang dia niat untuk nitip rokok untuk belanja di warung yang susah ya, orderan yang dekat dengan Alfamart atau Indomaret, atau dengan dekat toko kelontong. Nah itu biasanya driver ya maulah, istilahnya nggak susah. Kalau ini kan kasusnya jalurnya kosong, jarang warung. Nah jadi ini emang konsumen ini saya pikir agak mengecewakan lah. Nggak bisa ngomong yang berlebihan karena saya juga takut. Iya. Ya setelah chatting itu tiba-tiba ada notif bahwasannya Anda terkena suspend 30 menit. Nah di sini bukan 30 menitnya ini gitu. Ini rasa kekecewaannya tuh saya belum ngejalanin. Yang aneh juga menurut saya, ini orderan belum nyampe, ini baru chatting ini, saya belum nyampe ke kasir, belum parkir juga gitu, masih proses perjalanan gitu, udah kena suspend. Ini heran juga nih sama sistem aplikator sekarang ini gitu. Nah ditambah lagi dia jawab, maksudnya gimana Pak? Kok Bapak kasar sekali gitu. Nah, saya kok dibilang kasar sekali, dari peribahasa di situ saya ya emang tensi saya agak naik, cuma seakan-akan tensi saya agak naik, cuma kan di bahasa chatting itu dengan jelas saya tidak mengungkapkan kata-kata kasar. Setahu saya sih bahasa kasar tuh bahasa yang ibaratnya udah campur aduk dengan bahasa binatang. Biasanya seperti itu, bukan begitu? Saya Bisa diartikan seperti itu. iya, mungkin ini customer baper aja ini gitu. Ya buat customer janganlah ya, kita di lapangan hujan kehujanan, panas kepanasan, nunggu orderan kadang lama, ya kan? Ya mohon tahulah kondisi kita, apalagi di malam hari. Kita dari pagi narik, sore narik, malam narik, buat biar tupo, biar dapat duitnya agak lumayan. Iya, buat Nah, customer kita sepaneng lah gitu. Kadang
hati kita ini ya kadang kalau lagi stabil, ya kadang kalau lagi emosi, Iya. ya disuruh kerja tambahan seperti ini. Padahal kerja tambahan ini ada di aplikasi yang namanya Gosok, Gomat. Ya, gitu. Ya, Ibaratnya kenapa nggak pakai ini? Udah double ada lagi. aplikasinya. Apakah karena ingin ongkos lebih murah apa gimana gitu? Yang jelas sih ini ongkos gratis. What the fuck? Ya, ongkos Ya, gratis. tidak kemungkinan juga kami para driver juga berharap ada tambahan atau uang lebih gitu. Cuman alangkah baiknya ya kalau emang mau nitip sesuatu ngomong aja langsung di awal, Pak, nanti tolong belikan rokok di kampung mana aja gitu. Nanti saya tambahkan kan lebih enak seperti itu di awal. Kita juga semangat sebagai driver, walaupun jauh pasti kami belain. Iya. Gitu. Kalau udah ada kata seperti itu tuh pasti terkadang bahasa seperti itu bahasa yang tabu untuk diungkapkan. Tapi Seakan-akan tuh tapi jangan salah, tidak semua customer, terutama nih buat kalian driver ya, perlu digarisbawahi, tidak semua customer itu mau memberikan uang lebih atau uang tips atas jasa tambahan yang mereka berikan. kadang dijanjiin nggak ada. Gitu. Kadang dijanjiin PHP lah bahasa kita tuh, pembuat harapan palsu. Nanti tipsnya di aplikasi ya Pak, atau lewat GoPay Pak. Taunya setelah kita tunggu-tunggu nggak ada, nggak muncul. Sering banget itu. Pasti kalian juga buat para driver nih pasti sering ya. Buat para customer, tolonglah lebih hargai lagi driver. Ya kami nggak perlu neko-neko, tapi ya bikinlah order sesuai jalurnya. Jangan keluar kemana-mana lah gitu. Kalaupun emang terdesak, ingin cepat gitu, bisalah tadi dengan kata tolong gitu, dengan embel-embel apa gitu. Kami juga bukan yang nggak mau gitu, lihat kondisi dan tempatnya. Kalau sebelahan gitu, nitip bakso atau nitip bakso beli rokok, tahunya seberang-seberangan, enak lah tempatnya kan, gitu ya. Maksud saya seperti itu. Kalau emang niat beli, order aja yang dekat Indomaret, dekat Alfamart atau dekat toko kelontong. Jadi tidak menyusahkan driver. Posisi sedang ini kasusnya ini posisi resto jauh kemana-mana, terus alamat juga dia perumahan yang ibaratnya jauh kemana-mana. Jalurnya tuh bukan jalur yang banyak orang, warung orang dagang atau gimana, paling ketemu juga tukang kopi keliling gitu doang. Pesan saya kepada rekan-rekan ojol, kita haruslah sangat berhati-hati lah untuk kasus seperti ini, untuk ngechat, untuk ngabarin konsumen, jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dan untuk para konsumen, harap menghargai kami semua, karena kami dari pagi hujan kehujanan, panas kepanasan, sampai malam kita baru pulang. Tolong hargai kami. Kalau memang ada order tambahan, janganlah pakai order tambahan. Ada di aplikasi Gojek, ada Gosok, ada Gomat, bisa pakai aplikasi seperti itu. Ya, cukup sekian ya dari kata-kata dari saya. Ya mungkin rekan-rekan yang lain ingin menambahkan untuk kasus Bang Rian seperti ini. Silakan yang rekan-rekan lain, mungkin Bang Rijal mau menyampaikan, Bang Sabto, ya itu disorot ke Bang Sabto tuh. Bang Sabto, Bang Heri, ya di sini banyak rekan-rekan ojol ini, tuh ya. Muka-muka Customer ojol harus lebih bijak lagi. Ngomong yang benar dong. Ya. Tuh Bang Heri ada tanggapan atau gimana, pesan-pesannya apa? Ya, rekan-rekan ojol ini pasti udah pernah ngalamin hal seperti ini ya. Banyak ya untuk kasus seperti ini. Dulu saya main goret. Masih gagu belum bunyi-bunyi. Ya kadang juga pemain goret
ada yang mampir-mampir ke Alfamart, Indomaret belanja atau ke ATM, ya tolong hargai lah. Ya kita ngikutin SOP aja lah untuk ya kalau memang tujuan ke tujuan kita ke tujuan langsung, jangan mampir-mampir seperti ini. Ya kayak gitu Mas Ya Amar ya. seperti itu lebih dihargai ya para driver. Ya kayak gitu. Mungkin itu aja gambaran ya buat para warganet, driver ojol juga. Bukan hanya Gojek ya, buat semua rekan ojol ya, mau itu Shopee, Grab ya. Dan dengan adanya video ini mungkin ini bisa jadi pelajaran ya buat kalian, terus buat customer ya. Ini buat gambaran aja ya, bahwasanya tidak semua driver juga mau menjalankan hal itu ya. Tolonglah gunakan jari jemari Anda tuh dengan bijak lagi, jangan sampai kami yang sudah bersusah payah buat memenuhi kebutuhan kalian ibaratnya dibalas dengan air susu seperti dibalas dengan air tuba gitu. Jangan sampai seperti itulah, tolonglah kami ini bekerja di jalan gitu. Ya buat tambahan juga untuk konsumen, janganlah kasih bintang 3, bintang 4, bintang 2, bintang 1 kepada para ojol. Iya. Karena itu sangat mempengaruhi akun kami. Ya kalau akun kami ganggu, gimana keluarga kami? Ya. Oke, gitu aja. Salam satu aspal untuk semuanya. Salam satu aspal. Ya, terima kasih.